Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya Aldi Alamsyah Saputra sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Ada saudari Nadia Ilasabila sebagai pemateri kedua dan rekan saya Muhammad Taufik sebagai pemateri ketiga. Adapun judul yang akan kami sampaikan yaitu Dasar Perilaku Kelompok dan Kerja Tim dalam mata kuliah Teori Perilaku dan Budaya Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Oman Abdurrahman MPDI. Baik, untuk topik pembahasan yang akan kami sampaikan ada 7 topik. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi kelompok. Topik yang kedua yaitu perkembangan kelompok. Yang ketiga ada faktor yang memengaruhi kelompok. Yang keempat pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang kelima ada pengertian kerja tim. Ada tahap dalam membangun kerja tim. Dan yang terakhir yaitu karakteristik tim sukses. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu definisi dan klasifikasi kelompok yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu kelompok? Di sini saya akan membeberkan beberapa kelompok menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Greenberg dan Baron. Mereka berkesimpulan bahwa kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi dengan pola hubungan yang tetap dan saling berbagi tujuan. Sedangkan menurut Kriegner dan Kinichi, kelompok yaitu sekumpulan orang dengan keahlian yang beragam yang sepakat dalam satu tujuan. Sedangkan menurut Schermerhorn, kelompok merupakan kumpulan orang yang bekerja dengan yang lainnya untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Baiklah, untuk selanjutnya dapat kita simpulkan dari berbagai definisi oleh para ahli ini. Kami simpulkan bahwa kelompok adalah suatu kumpulan 2 atau lebih orang-orang yang bekerja dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari pengertian kelompok, kita masuk ke dalam klasifikasi kelompok. Kelompok banyak sekali klasifikasinya. Yang pertama ada kelompok formal, kelompok informal, kelompok komando, kelompok tugas, kelompok persahabatan, kelompok kepentingan, kelompok horizontal, kelompok vertikal, dan kelompok kerja. Di mana kelompok formal itu dibuat oleh suatu badan organisasi secara formal. Kalau kelompok informal itu dibuat bukan oleh organisasi secara formal. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu alasan utama manusia berkelompok. Mengapa manusia atau setiap individu itu ingin berkelompok? Alasan yang pertama itu rasa aman. Ya betul, karena pada saat atau seorang individu masuk ke dalam suatu kelompok, dia ingin merasakan rasa aman dari suatu ancaman. Karena biasanya suara atau opini dari suatu kelompok lebih didengar oleh pemimpin atau oleh pemegang kekuasaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, alasan selanjutnya itu status. Pada saat seorang individu masuk ke dalam suatu kelompok, maka kelompok tersebut akan mendapatkan status sama dengan sesuai status kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan kelompok yang akan disampaikan oleh Nadia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang perkembangan kelompok. Yang pertama, model 5 tahap itu pembentukan, keributan, penormaan, pelaksanaan, dan peristirahatan. Tahap pertama, pembentukan dijadikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Kedua, tahap keributan. Tahap konflik di dalam kelompok, para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok terhadap individualitas. Bila tahap ini telah terlewati, terdapat hierarki yang relatif jelas mengenai kepemimpinan di dalam kelompok itu. Yang ketiga, tahap penormaan, tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif. Tahap ini selesai bila struktur kelompok telah kokoh dan kelompok itu telah menyesuaikan serangkaian harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar.
Kemudian tahap pelaksanaan. Pada titik ini struktur telah sepenuhnya berfungsi dan diterima baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain menjadi pelaksanaan tugas yang ada di depan mata. Bagi kelompok kerja yang permanen, pelaksanaan adalah tahap terakhir dalam perkembangannya, tetapi komit, tim, satuan tugas temporer maupun kelompok serupa yang mempunyai pelaksanaan tugas terbatas ada tahap peristirahatan. Selanjutnya, model alternatif untuk kelompok temporer dengan tenggat. Kelompok-kelompok temporer yang dibatasi tenggat waktu tampaknya tidak mengikuti model sebelumnya. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok itu memiliki urutan tindakan mereka sendiri yang unik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kondisi eksternal kelompok dan sumber daya kelompok. Yang pertama, kondisi eksternal pada kelompok. Semua kerja dipengaruhi kondisi eksternal yang dipaksakan dari luar. Kondisi eksternal ini mencakup strategi keseluruhan organisasi, struktur wewenang, peraturan formal, sumber daya, proses seleksi karyawan, evaluasi kinerja, dan sistem imbalan budaya dan tataran kerja fisik. Yang kedua, sumber daya anggota kelompok. Ada sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Terdapat 4 metode, yaitu kewenangan tanpa diskusi, pendapat ahli, kewenangan setelah diskusi, dan kesepakatan. Kewenangan tanpa diskusi, biasanya metode ini sering dilakukan oleh para pemimpin yang terkesan militer, mempunyai beberapa keuntungan jika seorang pemimpin menggunakan metode ini di dalam pengambilan keputusan, yaitu cepat. Kedua, pendapat ahli. Kemampuan setiap orang berbeda-beda, ada yang berkemampuan dalam hal politik, pangan, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Metode ini hampir sama dengan metode yang pertama. Perbedaannya terletak pada lebih bijaknya pemimpin yang menggunakan metode ini dibanding metode yang pertama. Yang terakhir, kesepakatan. Dalam metode ini, sebuah keputusan akan diambil atau disetujui jika di dalam proses pengambilan keputusan telah disepakati oleh semua anggota organisasi secara transparan. Apa tujuan keuntungan bagi setiap anggota sehingga semua anggota setuju dengan keputusan tersebut? Selanjutnya yaitu definisi kerja tim. Kerja tim merupakan cara paling efektif untuk bisa menyatukan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan perusahaan dengan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis tim, yaitu ada tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim khusus, tim mandiri, dan tim pemecah masalah. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam membentuk kerja tim, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, membentuk struktur tim. Setiap tim harus bekerja dengan suatu struktur yang memadai agar berdaya menangani isu-isu berat dan memecahkan persoalan-persoalan yang rumit. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Informasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dalam tim, sehingga ketika kita masuk ke tahap yang ketiga, membicarakan kebutuhan, maka akan dihasilkan sebuah atau beberapa kebutuhan, yang mana yaitu ketika ada kekuatan dalam setiap individu, maka kekuatan tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan, dan ketika ada kelemahan maka harus segera diatasi. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan sasaran dan merencanakan cara pencapaiannya, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan. Selanjutnya yaitu karakteristik tim sukses. Ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Tujuan dalam sebuah tim itu ditetapkan secara bersama-sama dan juga dicapai dengan cara bersama-sama. Maka sebuah tim yang sukses, setiap anggotanya pasti memiliki komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mendekatkan tujuan spesifik. Tujuan yang spesifik ini mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Kemudian
Tujuan itu juga membantu memelihara fokus mereka pada perolehan hasil. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan dan struktur. Kepemimpinan ini bisa dianggap sangat penting dalam rangka atau dalam hal berjalannya sebuah tim tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Tim yang berkinerja tinggi mengurangi kecenderungan ini dengan membuat diri mereka dapat dimintai pertanggungjawaban yang baik secara individual maupun pada tingkat tim. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Tim yang berkinerja tinggi dicirikan oleh kepercayaan timbal balik yang tinggi di antara anggotanya. Artinya, para anggota meyakini akan integritas, karakter, dan kemampuan setiap anggota yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah setiap individu atau setiap manusia memiliki kecenderungan atau membutuhkan suatu kelompok untuk mendapatkan rasa aman dan juga status atau pengakuan dari masyarakat sekitar. Karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu disehatkan dan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Stay safe untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.